Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Henry SPD, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasim Semarang dengan NIM 254060611244. Pada hari ini Selasa tanggal 13 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Al-Jihad Kabupaten Ketapang, kelas 8, materi meyakini Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi generasi digital yang berkarakter. Sekian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, Bapak absen dulu ya. Bapak absen dulu, yang tidak hadir Ahmad Puadi, Elman Maulana, Fajar Ibrahimovic, Herlena, Hidayatul Fitria, Hermawan, Jumiarti, Mubarok, Muhammad Rizky Maulana, Putri Aulia, Rafil, Safa. Baik, sebelum kita masuk ke materi, Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu melalui metode think pair and share. Kalian dapat menjelaskan, dengarkan. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini melalui metode think pair and share. Kalian dapat menjelaskan makna iman kepada Nabi dan Rasulullah dengan benar, serta meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada. Nah, ini think pair and share apa kira-kira? Siapa yang bahasa Inggris? Metode think pair and share. Think apa? Hah? Di apa? Pikir. Think, berpikir. Pair apa? Berbagi. Ini apa nih? Pair. Pairing. Hah? Pairing, pair. Berpasangan. Nah, melalui metode berpikir, berpasangan dan berbagi. Jadi nanti kalian berpasangan, berpikir, berpasangan dan berbagi di kelas. Kalau misalnya Hilman tahu tentang tadi iman kepada Nabi dan Rasul, maka dia berbagi. Nah, ini kelihatan enggak? Yang dari belakang? Infografis meyakini Nabi dan Rasul menjadi generasi digital yang berkarakter. Yang pertama, memiliki fondasi yang keyakinan yang kokoh. Yang pertama, coba. Yakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Nabi dan Rasul. Nah,
Kemudian yang kedua, mempercayai berbagai tugas kenabian, dan yang ketiga, membenarkan keberadaan kemudian kalau sudah memiliki pondasi keyakinan yang kokoh, maka kalian harus meneladani, jujur, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan ini 4 yang kalian harus teladani dari Nabi dan jadi Nabi dan Rasul itu jujur, kemudian dapat dipercaya, kemudian bertanggung jawab juga. Kalian harus jadi orang yang pintar, ya. Yang terakhir, ini bagian-bagian kalian hari ini, generasi digital berkarakter. Yang pertama, berinternet dengan aman dan bertanggung jawab. Jadi di internet itu banyak sekali penipuan, banyak sekali berita-berita yang tidak benar. Maka kalian harus berinternet dengan aman. Kemudian memanfaatkan internet untuk kebaikan. Duduk yang tegak. Yang ketiga, yang ketiga apa? Ya dibaca lah. Nah, menghindari dampak banyak, ya, dampak-dampak negatif dari internet. Kalau bangun pagi misalnya, nanti kalian libur sekolah, bangun pagi langsung buka TikTok misalnya. Kemudian tayangan pertama berita tentang kekerasan misalnya, berita tentang KDRT atau apa segala macam kekerasan di sekolah. Nah, ini berita yang seharusnya kalian filter, ya. Kemudian yang terakhir, saling kalau ada misalnya konten tentang ceramah agama, tentang motivasi kehidupan, bisa kalian share ke kawan-kawannya. Nah, ini tulis 1, iman kepada Nabi dan Rasul. Tadi judulnya udah ditulis. Nah, judul besarnya tulis dulu. Tulis bab 7 nih. Tulis materi kita pada pagi hari ini adalah meyakini Nabi dan Rasul Allah. Kalian udah pernah belajar tentang Nabi dan Rasul? Pernah, ya? Pernah. Kemudian hari ini menjadi generasi digital yang berkarakter. Di sini Bapak yakin udah pasti semua punya WA, semua punya Facebook, semua punya TikTok, ya kan? Semua punya IG, ya kan? Ada yang punya YouTube? Kalian adalah generasi digital, pasti udah tidak asing lagi dengan digital, ya. Maka dihubungkan hari ini dengan karakter Rasulullah, karakter Nabi dan Rasul. Bagaimana bermedia sosial yang baik, bagaimana menggunakan media sosial yang baik, mencontohkan karakter Nabi dan Rasul. Nah, kita sering menemukan, coba kalian lihat, kalau ada suatu postingan, biasa yang berkomentar itu adalah dengan kata-kata yang tidak baik, mencemooh orang lain, kemudian membuli, menggunjing, ya. Kemudian berita-berita yang tidak baik langsung kalian share. Baik, sebelum jauh masuk ke materi, Bapak ingin melihat pemahaman materi tentang ini. Coba, nah ini.
Apa itu iman kepada Nabi dan Rasul? Siapa yang tahu? Apa itu iman kepada Nabi dan Rasul? Yang tahu tunjuk tangan. Coba Ilman dulu. Sebagai peringkat 1 terbaik se-Indonesia Raya. Meyakini bahwa adanya Nabi dan Rasul. Meyakini. Nah, Hilman bilang tadi meyakini bahwa adanya Nabi dan Rasul. Benar enggak? Benar. Coba Uyun. Meyakini Nabi dan Rasul. Siapa itu Nabi dan Rasul? Siapa? Utusan Allah. Baik, coba kita lihat jawabannya. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus mereka sebagai pembawa wahyu dan benar nggak berarti tadi? Benar nggak? Benar ya? Benar. Kemudian selanjutnya, apa itu menjadi generasi digital yang berkarakter? Siapa yang tahu? Ayo, tunjuk tangan. Atau Bapak yang nunjuk? Tunjuk tangan atau Bapak yang nunjuk? Nah, dibaca dulu. Siapa? Fuad. Menjadi generasi digital yang berarti memanfaatkan teknologi secara cakap dan bijaksana dengan berlandaskan pada nilai moral, etika dan akhlak mulia seperti kejujuran, tanggung jawab, empati serta kritis, sehingga mampu menjadi agen perubahan politik dan berkontribusi membangun bangsa tanpa kehilangan isi kemanusiaan di area digital ini. Ini mencakup kecerdasan intelektual dan emosional, bukan sekadar mahir teknis. Nah, jadi menjadi generasi digital yang berkarakter itu mampu memanfaatkan teknologi dengan cakap, berlandaskan pada nilai moral. Jadi kalian kalau paham teknologi, kalian bisa menulis misalnya berita atau e-book, ya, atau apapun itu, atau konten yang berhubungan misalnya tentang Islami atau tentang kehidupan di sekolah dengan nilai moral, etika dan akhlak mulia. Nah, ini Bapak acak ya. Alvin Fahrizal Fadil. Alvin Fahrizal Fadil. Ayo Pak Alvin. Maju Alvin. Maju Alvin. Coba ya. Udah. Nah, dibaca pertanyaannya. Yang lain diam. Pilih jawabannya, ditekan. Benar ya? Tepuk tangan untuk Alvin. Selanjutnya, ini benar ya. Siapa lagi? Siapa Nur Fadila?
Yang maju siapa? Ayo maju. Dapur. Siapa? Dibaca pertanyaan yang kuat ya. Dibaca yang kuat. Lanjut, klik. Tepuk tangan. Yang mau lagi, yang mau. Nah, maju. Kalau tidak tahu tanya Fajar. Dibaca yang kuat. Benar? Tepuk tangan. Siapa lagi? Siapa? Maju, diganti ke 1. Banyak orang yang berebut untuk menjadi muridnya. Dia adalah Syekh Junaid Al-Baghdadi. Di antara semua muridnya, ada satu pemuda yang paling disayang. Begitulah anggapan para murid yang lainnya. Menurut mereka, guru terlalu sering menghabiskan waktu berdua dengan satu murid tersebut. Bahkan guru seringkali berdialog dengannya. Satu hal yang tidak pernah dilakukan dengan murid lainnya. Satu hari para murid berkumpul di halaman. Mereka mengatasi perkara yang tidak adil.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi negatif awas jawabannya tentu berikut contoh dampak positif dan negatif dampak positif jauh berilah baru dan mudah mendapatkan informasi. Dampak negatif dapat menimbulkan fitnah angka sembarangan dan mendapatkan cerita hoax yang tidak benar. Kamu yang ini dikumpulkan juga ya. Baik, disambung tugasnya nanti minggu depan kita bahas lagi yang dah. Baik, perhatikan. Itu ya, tugasnya dikumpulkan, minggu depan kita bahas. Baik, semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapat rahmat dari Allah. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.